Saya bukan orang Sunda, tetapi saya betul-betul mencintai dengan wayang golek. Kenapa? Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, wayang golek itu kalau dimainkan itu benar-benar berasa hidup. Yang kedua, dalangnya itu membawakannya dengan begitu apiknya. Yang ketiga, sindennya itu suaranya begitu khas. Putra putri mungkin cari, aduh ibu Ois kali Bapak Haji Bulu Ayah Bos Jono putra putri. Yang keempat, saya ingin menguri-nguri kebudayaan, kekayaan Indonesia, yaitu salah satunya adalah wayang golek. Mudah-mudahan dengan cara ini, Anda, siapapun Anda, dari ras manapun Anda mencintai wayang golek sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia yang sangat luar biasa. Nah, yang ingin saya angkat alur ceritanya saat ini adalah berjudul Nurkala Kalidasa. Dia adalah seorang anak manusia yang dia haus akan sebuah ilmu. Dia menuntut ilmu kesana kemari, tetapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dia dapatkan jawabannya dari siapapun juga. Oleh karena itu, Nurkala Kalidasa ini berniat naik ke Kahyangan, ke jagat Suralaya untuk bertanya kepada raja yang ada di jagat Suralaya tentang ilmu yang dia cari ini. Nah, di Kahyangan terjadi malapetaka. Para bidadara dan bidadari tertimpa oleh musibah-musibah. Kemudian rerumputan, pohon-pohon, bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan pada layu. Kemudian kawah candra di muka menyemburkan hawa-hawa panas. Kahyangan benar-benar kacau. Kemudian sang raja melalui kaca trenggananya melihat bahwa ada seorang anak manusia yang mau pergi ke Kahyangan. Bayangkan, seorang anak manusia mau pergi ke Kahyangan, membuat negeri Kahyangan begitu kacaunya. Lalu sang raja menitahkan patih dan bala tentaranya untuk mencegah Nurkala Kalidasa agar tidak pergi ke Kahyangan, karena baru mau pergi saja membuat Kahyangan begitu kacau, apalagi kalau sudah sampai di Kahyangan. Padahal mereka nggak mengerti apa maksud dan tujuan dari Nurkala Kalidasa ini. Nah, wayang ini ada 18 episode, tetapi alurnya saya jadikan menjadi 2 episode. Selamat menikmati. Inilah Nurkala Kalidasa. Tamara sangat juat tamara romanten bayrobaya aningali di katebihan kasang Kisah ini diangkat dari sebuah kerajaan di negeri Kahyangan, jagat Suralaya, yang dipimpin oleh seorang raja Hyang Otipati Jagatnath Batara Guru dan patihnya Kabayan Panjikarada. Di Pesowanan Agung, raja berkata kepada patihnya, "Kakang Patih, kita harus mengadakan rapat besar-besaran karena ada sesuatu yang ingin saya bahas. Tetapi sebelum rapat itu kita adakan, saya ingin bertanya sesuatu kepadamu, wahai Kakang Patih. Menurutmu bagaimana keadaan jagat Suralaya saat ini?" Katanya Patih, "Jagat Suralaya saat ini tidak seperti biasanya. Petaka dan bencana terjadi di sana sini. Para bidadara, para bidadari terkena bencana. Tumbuh-tumbuhan pada melayu. Kawah candra di muka menyemburkan hawa panas. Kenapa ini terjadi, wahai Paduka?" Katanya sang raja, "Saya juga melihat demikian, wahai Kakang Patih. Saya melihatnya melalui kaca trenggana. Lalu apa penyebabnya, wahai Paduka Raja?" Katanya Paduka Raja, "Kini jagat Suralaya dilanda bencana." Katanya Kakang Patih, "Ini adalah tempat-tempat persemayaman para dewa-dewa yang mulia, yang kuasa memberi pahala dan menghukum makhluk-makhluk." "Apa itu makhluk, wahai Kakang Patih?" Katanya Patih, "Makhluk itu adalah sesuatu yang punya bapak, sesuatu yang punya ibu, dan yang memiliki saudara."
apakah engkau termasuk makhluk wahai Kakang Patih? Kakang Patih itu menjawab, ya tentu saya adalah makhluk karena saya punya bapak, saya punya ibu, saya juga punya saudara. Apakah saya seperti anak haram jadah wahai Paduka Raja? Lalu apa anak haram jadah itu wahai Kakang Patih? Anak haram jadah itu adalah anak hasil dari hubungan haram atau hasil dari perzinahan. Bukan itu wahai Kakang Patih. Tidak ada anak haram jadah itu. Yang haram itu adalah perbuatan orang tuanya. Yang haram itu adalah perbuatan perzinahan kedua orang tuanya. Kalau anak yang terlahir itu adalah suci tanpa dosa. Mendengar jawaban dari sang raja, sang patih pun merasa sangat bersalah sekali atas jawaban-jawabannya. Aduh ampun ya paralun Jemar hampura anu ditedak pun Kakang adi guru manawi teh agung kedugi kalbadinya pamadegan sadera paduka ngeunaan hukum manusia nu hirup di alam dunia sadaya-daya hapun tenu kasun Jemar anu ditedak geus salira adi guru pun Kakang agung. Mohon maaf Paduka, kembali kepada keadaan jagat Suralaya saat ini. Apa yang terjadi dengan jagat Suralaya wahai Paduka? Jawab sang raja, jagat Suralaya terjadi seperti ini. Wabah di mana-mana, bencana di mana-mana, tumbuh-tumbuhan pada layu, kawah candra di muka menyemburkan hawa panas karena ada seorang anak manusia yang ingin naik ke kayangan ke kerajaan jagat Suralaya wahai Kakang Patih. Oh, cuman seorang anak manusia pengen naik ke kayangan, menjadikan kayangan menjadi kocar-kacir seperti ini. Berarti derajatnya dewa dengan manusia itu tinggi manusia dong. Paduka Raja, bukan seperti itu wahai Kakang Patih. Ada sesuatu yang melampaui batas-batas tertentu. Lalu apa yang harus saya lakukan wahai Paduka Raja? Turunlah engkau ke bumi, carilah seorang anak manusia yang bernama Nurkala Kalidasa. Kemudian Patih Panji pun mengumpulkan para kesatria-kesatria sakti di Kahayangan untuk turun ke bumi mencari dan menangkap Nurkala Kalidasa untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Dewa lungsur kamar sapada nyaosan pancen yang utipati jagat nata pramesti Batara Guluan. Patih Panji dan bala tentaranya pun turun ke bumi untuk menangkap Nurkala Kalidasa. Mereka menelusuri lorong-lorong bumi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari Nurkala Kalidasa. Pemetali pun Nurkala Kalidasa tinak geningan pun kerja bentrong ngalatria. Di tempat lain di tengah hutan belantara, Nurkala Kalidasa sedang merenungkan banyak hal. Di antaranya Nurkala Kalidasa menyadari betapa beruntungnya orang hidup di dunia ini dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang serba melimpah ruah. Tapi sayangnya manusia lupa. Manusia tidak bisa mensyukuri atas semua nikmat-nikmatnya. Manusia terus merasa kurang hingga dia lupa untuk bersyukur. Karena itulah mereka saling berebut, saling cakar, saling membunuh untuk kepuasan mereka masing-masing. Padahal tidak ada yang puas hidup di dunia ini. Tidak ada yang bisa puas. Karena itulah akhirnya timbul bencana di sana sini. Semua akibat kerakusan dari manusia itu sendiri. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan begitu sempurna. Dia memiliki mata yang bisa untuk melihat, memiliki hidung yang bisa untuk mencium, memiliki telinga yang bisa untuk mendengarkan. Semuanya berbeda-beda, mulut, hidung, mata, telinga, tangan, kaki, semua bentuknya beda-beda dan mereka fungsi masing-masing. Tubuh kita ini adalah gambaran suatu perbedaan. Jika semuanya sehati, maka semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Tapi kenapa manusia dengan perbedaan-perbedaan itu saling bermusuhan hingga terjadi kekacauan dan bencana di sana sini? Kalau seperti itu, lalu kapan manusia bisa bahagia? Tenarimakeun kana kalimat tanah pangeran numur beng alam ya carma
loba manusia lain-lain syukur nikmat dunungan. Dalam perenungan yang panjang, Nurkala Kalidasa memutuskan untuk mencari ilmu untuk bekal hidupnya di dunia dan kebahagiaannya nanti di akhirat. Karena kalau dipikir-pikir tak habis pikir, dirasa-rasa juga tak habis rasa jika hidup ini tidak dibekali dengan ilmu. Tentu yang lebih penting adalah tentang ilmu jiwa, ilmu tentang rohani, ilmu agama. Karena ilmu itulah menyelamatkan kita hidup di dunia dan hidup di akhirat kelak. Ilmu yang sifatnya keduniaan cuman akan menghabiskan dunia dan menciptakan semua malapetaka. Contohnya dengan ilmu itu orang bisa mencuri sebanyak-banyaknya. Mereka tidak hanya mencuri jutaan, ratusan juta, tetapi bahkan ratusan, bahkan triliunan rupiah hanya dengan ilmu, yaitu dengan korupsi. Karena dikorupsi jeung nepotisme ayeuna mah. Padahal lamun ieu bana nagara bana dunya paparintih pangeran lamun dikorupsi moal beak. Aduh ayeuna mah. Kenapa mereka melakukan korupsi? Karena mereka tidak bisa bersyukur. Banyak dunia tidak menjamin kebahagiaan dunia, apalagi akhirat. Oleh karena itu, permasalahan sebetulnya pada manusia itu adalah dia tidak pandai bersyukur. Tekad Nurkala Kalidasa pun sudah bulat untuk mencari ilmu rohani, ilmu kejiwaan, ilmu agama, agar hidupnya selamat di dunia dan di akhirat. Karena dengan ilmu itulah Nurkala Kalidasa yakin ilmu itu akan membimbingnya untuk meniti jalan yang benar. Dengan ilmu itulah Nurkala Kalidasa yakin imannya akan semakin tebal dan semakin kuat. Dengan ilmu itulah dia semakin yakin bahwa dia semakin mengerti siapa dirinya dan siapa Tuhannya, dan dia mengerti apa arti manusia yang sesungguhnya. Ia pun terus mengembara mencari ilmu itu dari guru satu ke guru yang lain, dari resi satu ke resi yang lain. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dia dapatkan dari siapapun itu. Oleh karena itu, dia pun bermaksud untuk naik ke kayangan menghadap raja di jagat Suralaya, yaitu Raja Hyang Otipati Jagat Nata Batara Guru. Tetapi di tengah perjalanan dia dihadang oleh bala tentaranya dari kayangan. Singkat kata, resi ini bertanya kepada pemuda ini, apakah benar engkau yang bernama Nurkala Kalidasa? Jawab Nurkala Kalidasa, benar. Kenapa engkau ingin datang ke Kahayangan? Karena ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Raja Kahayangan. Kalau cuman pertanyaan, biar aku yang jawab. Sok, apa pertanyaannya? Katanya resi ini. Lalu Nurkala Kalidasa bertanya, saya bingung. Apa sih sebetulnya arti manusia dan kemanusiaan itu? Resi ini pun tertawa terbahak-bahak karena itu pertanyaan sangat kecil sekali. Itu tidak usah ditanyakan ke Raja Kahayangan, cukup aku yang menjawabnya. Lalu resi itu pun menjawab, arti manusia itu adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Tuhan. Lalu Nurkala Kalidasa pun tertawa terbahak-bahak. Karena itu jawaban yang sudah disampaikan dari semua orang yang pernah ditemuinya dia, dan yang dia cari bukan jawaban itu. Lalu Nurkala Kalidasa pun ngotot ingin melanjutkan perjalanannya menuju ke jagat Suralaya, menemui Raja Otipati Jagat Nata Batara Guru. Tetapi sama resi ini dicegah. Akhirnya terjadilah peperangan antara Nurkala Kalidasa, resi dan semua bala tentaranya itu. Tongalang kumaparang tangkap si Nurkala Kalidasa ya. Dan semua pun kalah. Lalu Nurkala Kalidasa melanjutkan perjalanan ke Kahayangan jagat Suralaya, menemui Raja Hyang Otipati Jagat Nata Batara Guru. Kula bakal ngepungan Batara Guru hai. Oi Batara Guru lah.
sumpahna kabayan dewa nuti angsal damel nangkep Nurkala Kalidasa. Kemudian sampai di Kayangan, Patih Panji Karada menyampaikan permohonan ampun dan maafnya kepada Paduka Raja karena dia tidak bisa menghadapi Nurkala Kalidasa. Dan saat ini Nurkala Kalidasa sedang berada di pintu gerbang kerajaan. Kemudian Raja Hyang Otipati Jagat Nata Batara Guru mempersilahkan Nurkala Kalidasa untuk menghadapnya. Nur Kalidasa idinan